Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholih. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya habiballah. Assalamualaikum ya habibur rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya sahibal qalam. Assalamualaikum ya sahib hadzal kitab sayyidi asy-syekh mursyid syarif Syahmad sahib fatajul arif radhiyallahu anka tahiyatan minna ilaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allah wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wa la auladuhum 'an dzikrillah. Anna dzikra min a'zami umuril fadail wa afdalil qurbat wa usul wasail. Qala Allah ta'ala wa la dzikrullahi akbar. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asyila. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Ya karaudu ya Yang terhormat Ketua DTKN Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, Pak Haji Nang Danu, Kota Bekasi, beserta jajaran pengurusnya, juga Ketua LD TKN Kota Bekasi yang nampaknya tidak bisa hadir, mungkin ada manakib di tempat lainnya, beserta jajaran pengurusnya, pimpinan musola masjid, sebetulnya bukan musola ya, Masjid Miftah Darussalam, Ustadz Aja, para asatid, Ustadz Arma, Ustadz Atin, serta ustadz-ustadz lainnya
juga petugas khotaman, imam khotaman, pemangku manakib, petugas manakib, para mubaligh, bagi tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, berkah kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita diperkenankan kembali berkumpul bermuajah dalam rangka membina diri, menempa jiwa, mengisi ilmu sejati, mengisi hati dengan ilmu sejati, warisan junjungan Nabi, melalui Majlis Khidmat Tabarruk Miftahus Sudur, setelah sebelumnya melaksanakan amalia khotaman yang diawali dengan jamaah maghrib isya, kemudian dilanjut dengan amalia manakibah. Semoga hal ini dijadikan bagian dari wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu nilai tambah darinya semakin melimpah ruah kepada kita semua, sesuai dengan janjinya, la in syakartum la azidannakum. Bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, seraya memanjatkan sholawat beserta salam kepada baginda alam, insan pilihan, rahmatan lil anam, sayyidul arabi wal ajam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dalam untaian kalimah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga juga disampaikan kepada segenap umatnya, wabil khusus para aulianya yang senantiasa dimuliakan dengan berbagai karomah, hingga kepada kita semua yang senantiasa belajar melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga umat akhir zaman, wabil khusus anak turunan kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, hanca kita pada saat ini tentang silsilah TKN. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi silsilatul masyayikhit tariqatil qadhiyah naqsyabandiyah, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim wa bi asrarihim wa bi barakatihim fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wa ya kana. Kata beliau, inilah silsilah guru-guru di dalam thariqah Qadhiyah Naqsyabandiyah. Tentunya thariqah Naqsyabandiyah yang masuk ke jalur Pondok Pesantren Suryalaya. Semoga Allah memberikan manfaatnya dari beliau-beliau semua, dan manfaat keilmuannya sampai kepada kita, rahasia-rahasia mereka semua dan keberkahannya sampai kepada kita untuk kehidupan dunia dan akhirat, amin. Yang pertama, Rabbul Arbab wa Mutiki Rukab, Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ini sebagai zat maha pencipta, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmu ini secara khusus, ilmu thariqah, secara umum ilmu keislaman, kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat satu dari kegedean malaikat. Yang lainnya Mikail, Israfil, dan Azrail. Azrail sebetulnya itu istilah dalam Injil, istilah dalam Islam, Al-Quran, hadis, namanya malakal maut. Dan itu raja-rajanya masing-masing memiliki pasukan, semuanya memiliki sayap. Jibril disampaikan oleh Rasul memiliki 600 sayap. Satu sayapnya luasnya membentang dari bumi sampai ke langit. Ini menunjukkan seperti di dalam burung kan, sayap itu menunjukkan bahwa dia bisa terbang, satu. Kedua, ukuran sayap menunjukkan pada kecepatan terbang burung itu sendiri. Ini 600 sayap, tingkas kumaha terbangnya gitu. Yang jelas melebihi kecepatan cahaya. Cahaya menurut Einstein dalam teori relativitas, 1 detik itu 300.000 kilometer.
Bila belum kebayang atau belum paham, 300.000 km itu 22 bumi dijajarkan. Lebih dari itu, 22 bumi, sekian. Ketika saya menulis buku Taji Jilid 2, saya mencoba menghitung diameter bumi. Dijumlahkan ternyata 22 bumi lebih. Jadi dari bumi nomor 1 sebelah kanan sampai ujung bumi sebelah kiri nomor 22 dengan cahaya hanya dicapai 1 detik. Sudah nyampe cahaya. Makanya orang seringkali bingung ketika ngaklik baterai heula mana cahaya atau leungeun usik gitu. Yang tertipu heula cahaya, padahal metu usik leungeun malah cahaya teh. Saking cepatnya, Pak. Ini cahaya dunia. Nah, teori Albert Einstein ini melahirkan kesananya bom atom, ya, dan teknologi pemusnah massal lainnya. Kemudian yang lainnya melahirkan teori bahwa jika ada sebuah kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya, artinya 1 detik dia mampu bergerak 302.000 km misalnya. Nah, jika ada gerakan melebihi itu, maka dia akan kembali ke masa lalu. Dan ternyata tanpa disengaja, tanpa disadari, teori ilmiah itu membenarkan kisah Isra Miraj. Kalau teori ilmiah, maka paradigmanya 2, logis, empiris. Logis itu bisa dimengerti oleh akal, ada hubungan sebab akibat. Empiris itu terbukti. 5 kali 5, 25. Buktikan, dibuktikanlah. Lidi 5, 5, 5, 5, 5. Hitung semuanya jadi 25. Teori cahaya kemudian membentuk sinyal, suara dirubah menjadi energi, menjadi sinyal, di sana dirubah lagi jadi suara, jadi telepon. Benda semacam tulisan dirubah jadi energi, dikirimkan receiver penerima, ada decoding encoding penerimaan kode, encoding memproses kode menjadi kode yang bisa dibaca dalam bentuk huruf. Maka di HP kita ada proses pada dalam. Sender dikirim dari si A, Kang lagi di mana? Cek hatena, diketik tulisan itu, Kang lagi di mana? Ada proses encoding, Pak. Proses perubahan kode di dalam. Kalau seorang installer, tukang ngebongkar komputer, akan menemukan di dalam tulisan sabenerna, angka, pager, cakra, anu hese dibaca gitu. Kang lagi di mana? Meureun sakieu mah encoding teh Pak. Kode-kodean. Sebab kecepatan cahaya cepat. Sesudah proses itu jadi energi dikirim melalui sinyal. Ini energi. Tower masuk ke satelit. Di satelit ada 2. 1 database, 2 gateway. Database tempat data, gateway untuk mengatur ini harus di kemana disalurkannya. Begitu masuk ngambil data. Oh, si B dari Telkomsel, dia mencari ke provider Telkomsel, angkat, tarik, masuk, ditugas masuk teh, proses encoding lagi, barulah kemudian muncul Kang lagi di mana. Lama belum diceritakan mah teh. Prosesnya seperti itu, sangat lama. Belum masuk dulu ke BTS, Base Transmission Station. Kalau Bapak melihat, mungkin sekarang sudah bisa dilihat di Google, di YouTube. Wah, itu luas Pak hektaran. Soal itu data semua data komunikasi seluler ada di situ Pak. Lebih dari terabit, 1 tera itu 1000 giga.
Hadis hungkul baru. Di situ ada dua aturan. Satu, hapus data temporal per 3 bulan. Kalau tidak rubah, dulu per 3 bulan hapus. Ada yang diabadikan. Nah, yang diabadikan itu yang berkaitan dengan keuangan. Diabadikan itu. Coba Pak bayangkan kalau Bapak pemilik BTS, Best Transmission Station, rahasia manusia sedunia ada di dunia. Makanya ini dilindungi oleh hukum. Orang yang bisa membuka itu adalah kuasa hukum, pengacara, polisi berdasarkan perintah. Kalau berkaitan dengan hukum. Tapi terlepas itu, jika negara dunia memerlukan karena kepentingan politik, itu bisa dibuka. Siapa pemegangnya? Kendali dunia, siapa yang megang itu? Makanya kelak ketika Imam Mahdi itu semua berlaku, Pak. Tanda Imam Mahdi turun ke dunia, komet berekor turun. Tahun 2010 saya mencari informasi para ilmuwan apa akibat yang akan terjadi di muka bumi jika komet berekor turun. Mudah-mudahan saya tidak salah ingatan. Yang saya baca bahwa pengaruhnya akan memutus semua gelombang radiologi. Sinyal terputus oleh komet berekor. Maka rudal, senjata modern, HP, listrik nggak ada. Sehingga perang Armageddon, Ar itu gunung, Magedon dari Magoda. Jadi gunung Magoda di Palestina disebutnya Malhamah Al-Kubro kata Nabi, huru hara yang sangat besar. Nah di situ diceritakan bahkan Albert Einstein sendiri berbicara perang akhir zaman aku tidak bisa membayangkan itu perang dengan senjata atau pedang, tidak berlaku semua. Nah kembali, bukan itu tujuannya. Nanti Al-Mahdi mah Yahir, namun ingat. Nah proses komunikasi ini dalam ilmu komunikasi, saya S1 saya sarjana komunikasi Islam, jadi sedikit mengenal. Ada komunikator, ada komunikat, pembicara yang mendengar orang pertama. Ada pesan dikirim. Si pembicara dina hati lagi aya decoding dan encoding, Pak. Seperti kita kudu kumaha nyarita cek hati ngarangkai bahasa, itu tuh proses encoding. Merubah kata hati melalui kode bahasa. Didengar. Dia pun ketika mau menjawab mikir deh kudu kumaha yang ngajawab. Mun dina ujian mah salah coret deui, proses encoding. Ada proses gitu. Antara dua orang ieu diperlukan media. Nah, kalau kita medianya lidah. Media untuk bicara, medianya dan bicara mah hati. Innamal kalam la fil fuad wa innama ju'ilal lisan dari al fuad. Syekh Abdul Rahman ahli balaghah menyatakan begitu. Sejatinya pembicaraan itu dalam hati. Adapun lidah diadakan sebagai dalil petunjuk adanya suara hati. Maka media kita itu adalah lidah, bukan bibir, lidah. Media untuk mendengar adalah telinga. Media untuk melihat adalah mata. Ini juga media. Artinya setiap komunikasi apapun diperlukan media. Ini media internal, media eksternal. Saya menggunakan mikrofon, menggunakan speaker. Nah, ini media eksternal. Jarak pendek. Media eksternal jarak jauh menembus ruang dan waktu adalah handphone. Ketika saya harus berbicara dengan orang Amerika, saya tidak bisa bahasa Amerika. Hari ini sudah ada translator. Tinggal klik di Google. Kita mau cek aja ngobrol dengan bahasa Indonesia apa terdengar kesan aja di bahasa Inggris. Siapa yang merubah?
Teknologi kan? Dia mengerti. Dia ngomong dengan bahasa Inggris sampai ke sini bahasa Indonesia. Mengerti. Begitulah Allah. Ketika Allah mau berbicara dengan makhluk, Allah tidak akan menggunakan bahasanya sendiri, Pak. Wah, ngerti. Kudu kumaha sesuai bahasa makhluknya. Sama dengan orang tua berbicara dengan anak-anak. Kalau menggunakan bahasa orang tuanya nggak akan ngerti. Jadi pipilun cadel. Dari mana deh? Dari mana? Padahal makan normal bisa dari mana? Tapi pipilun. Ini artinya seorang murabi, seorang pembimbing, dia harus menggunakan cara berbicara dan cara berpikir orang yang dibimbingnya. Begitulah Allah, karena beliau maha pencipta, beliau sangat tahu, maka digunakan bahasa yang mudah dimengerti dan digunakan media. Medianya adalah Jibril. Quran ditulis di bahasa Arab, medianya adalah Qalam dan Lauh Mahfuz. Bahasanya sebab namanya di Arab, maka menggunakan bahasa Arab, bilisanin Arabin, menggunakan bahasa Arab. Maka dari situ Nabi juga bersabda kepada umat, para sahabat. Pertama, khatibun nas bilugati qaumihim, ajak berbicara mereka dengan bahasanya sendiri. Kedua, khatibun nas biqadri uqulihim, ajak mereka berbicara sesuai dengan kadar pemikirannya, tahapan ilmunya, tahapan akalnya. Jadi jangan sampai mengajak bicara anak-anak disamakan dengan ngajak bicara orang dewasa, atau dibalik, orang dewasa menggunakan bahasa anak-anak. Nah, budaya ini atau tradisi ini adalah tradisi ketuhanan atau disebut sunnatullah. Jibril sebagai translatornya. Ada translator. Translator tadi yang proses penengah. Jibril yang mendekodi firman Allah, bahasa Allah dalam bahasa nabinya. Jadilah Jibril yang menurunkan wahyu. Dan Jibril menurunkan wahyu dalam makna umum adalah menurunkan ilham, ajaran, tidak hanya ke Nabi. Hanya berbeda istilah. Kalau ke Nabi Rasul wahyu, kalau ke non Nabi Rasul adalah ilham. Dajjal sendiri diajari oleh Jibril. Dajjal diberi 7 batu surga dan diberi 7 level ajaran. Ajaran pertamanya adalah la ilaha illallah. Ajaran kedua la ilaha wahdahu la syarikalah. Ajaran yang ketujuhnya, mudah-mudahan saya tidak salah, sudah lama gak buka lagi kitabnya, Muhammadur Rasulullah. Waktu itu Dajjal namanya bukan Dajjal, Samiri. Bagi ulama mengatakan Musa As-Samiri. Musa itu orang yang dibuang. Musa As-Samiri dibimbing langsung oleh Jibril. Musa yang jadi nabi oleh Fir'aun. Jibril mengijazahkan, ada penjelasnya, namanya jasasah. Jasasah itu artinya mata-mata. Jasasah ini bentuknya hewan, tapi banyak bulu. Saking bulunya banyak, tidak kelihatan mana kepala, mana buntut. Baru bisa diketahui ketika dia jalan. Menyerang ke harap, berarti harapna eta kepalana. Tapi dia bisa bicara. Ini yang membimbing Samiri. Ketika ditetapkan di satu pulau, sampai 100 tahun Pak dibimbing. Tapi kemudian setelah 100 tahun jasasah nanya, Samira disebut Samira teh karena dia lahir di kota Samiri teh karena dia lahir di kota Samira.
di daerah Palestina. Samiri, setelah Jibril menurunkan ajaran dari Tuhan tentang ketauhidan, tentang bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bagaimana pengakuan kamu? Apa kamu mengakui Allah sebagai Tuhan? Samiri tidak menjawab. Maka Jasasah kecewa. Saking kecewanya dia menjerit, sehingga Samiri sendiri menutup telinga. Saking kencangnya jeritan Samiri. Kali kedua datang lagi Jasasah bertanya lagi, bagaimana sekarang? Apa kamu sudah mengakui Allah sebagai Tuhan? Samiri tidak menjawab. Dia menjerit lagi, nutup lagi telinganya. Sampailah kali ketiga datang lagi. Bagaimana? Kamu mengakui Allah sebagai Tuhan? Tiba-tiba Samiri menjawab. Tertawa dia. Dasar binatang jelek. Itu nyebutan. Sia nitah ka aing kudu mengakui Allah sebagai Tuhan. Nu puguh mah nu jelas mah aing pangeran mah. Sok dia cenah aya teh kos aing, kur aing sorangan. Dan memang dirinya teh tatangkalan hungkul sareng sasatoa bari unik, Pak. Eropa dulu mau menjadikan pulau itu sebagai keajaiban dunia yang ke-8. Tapi karena berkaitan dengan Dajjal tidak diizinkan. Nah, Samiri tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, bahkan dia yang mengaku diri sebagai Tuhan, kecewa Jasasah. Maka dia menjerit lagi, meninggalkan, dan langsung di situ dia bersumpah, ente ternyata pembohong besar. Lain Samira, pembohong besar di dalam bahasa Arabnya Dajjal. Jadi yang memberikan nama Dajjal itu adalah Jasasah. Kelahirannya 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus jadi Rasul. Orang tuanya, ibunya, ayahnya adalah anak hasil perzinahan. Perzinahannya dari adik dan kakak. Luar biasa. Nah, pembangkangan pertamanya ketika Nabi Musa ke Bukit Tursina 40 hari, umatnya dibimbing oleh Nabi Harun. Nabi Musa kembali ternyata sudah menyembah sapi, berhala sapi. Nabi Harun menjelaskan, dia diganggu oleh Samiri. Samiri menciptakan sapi tidak emas, Pak. Inilah Tuhan kalian, dia bisa berbunyi. Dikit-dikit mengembik. Koreng cek ilmu air mah piriwit. Zaman hari tamu agak hartiun. Karena memang ilmu pengetahuan Dajjal itu 60 sampai 100 tahun di depan kecerdasan manusia normal. Ini menurut penelitian Muhammad Isa Daud, syekh atau ulama besar di Mesir. 100 tahun. Teknologinya 100 tahun di depan manusia. Di antara teknologinya adalah piring terbang. Nah, itu buatan Dajjal. Nah, dia dibimbing oleh Jibril, sehingga sihirnya pun luar biasa. Apa yang Allah bisa lakukan, dia bisa lakukan, Pak. Menghidupkan yang sudah mati, dia bisa. Menciptakan hujan sudah terbukti sekarang. Menciptakan kemarau sudah terbukti. Serba mampu, baik dengan teknologinya maupun dengan sihirnya. Bahasa dia mengerti. Hirupna atuh Nabi Musa itu kurang lebih 1700 sebelum Masehi. Bayangkan, berarti Dajjal 1700 tambah 2024 gitu, usianya. Dibimbingnya tetap oleh Jibril sebagai petunjuk bahwa Allah memberikan petunjuk kepada siapapun, supaya nanti kelak di hari kiamat si Dajjal tidak menyalahkan Tuhan. Diajarkan. Ikhwani rahimakumullah. Nah, Jibril sebagai translator antara Allah dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dari situ ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad SAW ke Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan ini rupanya
Rai HP. Sayyidina Ali tidak hanya dalam satu ilmu, semua ilmu nu terhubung ke Nabi semua terhubung melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tauhid yang 73 firqah semuanya terhubung. Syiah fanatisme Ali bin Abi Thalib, Khawarij murid Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ahlus Sunnah wal Jamaah dari sahabat Musa al-Asy'ari, lahir ke bawahnya Abu Hasan al-Asy'ari, murid Sayyidina Ali. Mu'tazilah tokohnya Wasil bin Atha, dia murid Imam Hasan al-Bisri. Imam Hasan al-Bisri lahir kurang lebih 20 Hijriah, wafat 110 Hijriah, murid Sayyidina Ali. Hanya Wasil bin Atha sul adab ke Sayyidina Ali, menyalahi ajarannya dan dia berlaku sul adab, jadi tersesat. Jadi setiap orang-orang yang tersesat kepada guru jadi pembangkang. Aliran-aliran yang membangkang semuanya berawal dari sul adab terhadap guru. Khawarij sul adab ke Sayyidina Ali bahkan sampai membunuh melalui tangan Abdurrahman bin Muljam. Begitupun dengan Syiah, karena terlalu simpati kepada Sayyidina Ali, menafikan sahabat yang 3, bahkan mengkafirkan, padahal Sayyidina Ali juga sudah dilarang. Sul adab juga. Ahlus Sunnah wal Jamaah secara firqah di dalam tauhid dibangun oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Tapi secara ajaran itu memang dari Nabi, ajaran Nabi. Abu Hasan al-Asy'ari 40 tahun sebagai Mu'tazilah. Gurunya adalah orang tua tiri, ayah tiri, Ali al-Jubai, tokoh Mu'tazilah. Tapi kemudian beliau mendapatkan keraguan, akhirnya khalwat sakau 2 minggu sampai 40 hari, bertemulah Nabi supaya menegakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu yang melaksanakan sunnah Nabi, al Jamaah yang melaksanakan sunnah jamaah para sahabat dan khulafaur rasyidin. Ikhwani rahimakumullah. Ini di tauhid masuk ke Sayyidina Ali, di fikih masuk juga ke Sayyidina Ali. Ahli fikih pertama itu Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari kalau di madhab Imam Hanafi. Imam Hanafi lahir tahun 80 Hijriah. Abu Hasan lahir tahun 20 Hijriah. Ini Abu Hasan, dia bukan putra sahabat, Pak. Ayahnya adalah pembantu di rumah Zaid bin Sabit, Maula. Pembantu di rumah Zaid bin Sabit. Ibunya pembantu di rumah, lupa lagi Ummu siapa gitu, istri Nabi. Maka sehari-harinya Imam Hasan al-Bisri ada dalam kehidupan para sahabat. Dia tumbuh dewasa, fisiknya sempurna, gagah, ganteng, sehingga seorang ulama bertemu dengan orang Basra. Dia amanat, kalau kamu nanti pulang tolong kirimkan salam saya kepada Al-Hasan, Hasan al-Bisri. Kata orang tersebut, wah saya tidak kenal dengan dia. Kata ulama ini, kamu masuk saja ke Masjid Al-Basra, ke Masjid Basra, lihat di situ orang yang paling ganteng di situ dialah Hasan al-Bisri. Cirina teh eta. Ketika beliau masuk, ternyata banyak orang, banyak jamaah, ada yang mengajarnya, gagah, ganteng, cahaya, santun. Pas ditanya, betul dia Hasan al-Bisri. Terkenal kegantengannya. Umar bin Khattab mendoakan
agar beliau diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Sayyidina Ali, sahabat yang lainnya. Apalagi ketika satu waktu orang tuanya harus melaksanakan tugas ngahidmat, dia sendirian nangis, istrinya Rasul melihat kasihan, disusuan ke istrinya Rasul. Turunan tidak ada, orang tuanya ahli khidmat, berarti cahayanya adalah dari khidmat. Maka benarlah apa yang disampaikan dalam kitab Azkiyah, bahwa alat untuk usul 3, 1 ilmu, 2 amal, 3 khidmat. Ini yang harus kita pegang.